Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Nur Kurniati. Dan terima kasih sudah mengunjungi video pembelajaran dari Ibu, yakni pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu, tentunya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang teks yang sama, yakni teks laporan hasil observasi, tapi dengan kompetensi dasar yang berbeda. Kemarin kita sudah mempelajari bersama kompetensi dasar pada poin 3.7 tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dibaca atau diperdengarkan. Kali ini kita akan mempelajari bersama kompetensi dasar pada poin 4.7, yakni tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Nah, dari kompetensi dasar yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan cara mencari gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Yang kedua, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Itu saja tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasannya ya. Anak-anak yang hebat dalam menyampaikan isi teks laporan hasil observasi ini dapat dilakukan dengan cara mencari ide atau gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Nah, berikut ini adalah cara mencari gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Cara yang pertama adalah kalian mendaftarkan kata-kata kunci pada teks laporan hasil observasi tersebut. Lalu yang kedua, kalian memetakan bagian-bagian pada teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, kalian memetakan paragraf atau memilih kalimat utama dan kalimat penjelas. Sedangkan yang keempat, kalian harus menentukan kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, kalian bisa merumuskan inti kalimat utama tersebut. Nah, itulah 5 poin tentang cara mencari gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi yang perlu kalian ketahui. Selain itu juga, anak-anak yang cerdas
perlu kalian ketahui pula bahwa selain 5 poin yang sudah Ibu sampaikan tadi, ternyata ada cara yang lebih sederhana lagi nih dalam menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi tersebut. Hanya 3 poin yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam menyimpulkan teks laporan hasil observasi tersebut. Pertama adalah membaca secara keseluruhan paragraf dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Artinya, hal yang harus dilakukan pertama kali dalam menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi ini adalah kalian harus membaca keseluruhan paragraf tersebut dengan seksama dan cermat dari awal sampai akhir. Tidak bisa kalian menyimpulkan satu teks hanya membaca salah satu paragraf saja. Misalnya, di dalam teks laporan hasil observasi tersebut terdiri dari 7 paragraf. Berarti kalian harus membaca keseluruhan paragraf tersebut, baik paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai paragraf ke-7. Lalu kalian bisa mengambil kalimat utamanya dari masing-masing paragraf tersebut. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Artinya, kalian harus mencari inti kalimat dari tiap paragraf. Biasanya ada di awal kalimat. Kalimat utama itu 75% biasanya ada di kalimat pertama paragraf. Sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf atau awal dan akhir paragraf biasanya hanya sekitar kurang lebih 25% saja. Jadi kalian harus baca secara baik paragraf tersebut sehingga kalian bisa menentukan kalimat utamanya dengan tepat. Apakah ada di awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf yang merupakan paragraf campuran. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu membuat kesimpulan. Artinya kalian bisa menggabungkan kalimat utama dari tiap paragraf lalu tarik garis besarnya hingga menjadi satu kesimpulan. Seperti itu ya. Dan untuk lebih paham lagi, Ibu akan memberikan contoh kalimat utama dan contoh gagasan utama yang lebih sederhana. Yang pertama adalah contoh kalimat utama sebagai berikut. Cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidak berbahaya karena tidak mengandung ultraviolet dan inframerah. Lalu contoh gagasan utamanya adalah cahaya yang dikeluarkan kunang-kunang tidak berbahaya. Seperti itu. Bisa dipahami? Kalau belum paham, Ibu akan memberikan satu contoh lagi ya. Contoh kalimat utama. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ini merupakan kalimat utama. Sedangkan contoh gagasan utama dari kalimat utama tersebut adalah sistem pembagian kerja lebah yang baik. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Nah, anak-anak yang hebat dan cerdas, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.